Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Alan Ternah. Saya berasal dari TRI kelas A dengan NIM 21/48138/SP/19761. Di sini saya akan membahas sedikit tentang praktikum pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan mengulang praktikum pada pertemuan 2, namun ditambah dengan 2 buah LED lagi, sehingga pada pertemuan kali ini LED yang kita gunakan untuk praktikum yaitu ada 4 buah LED, yang mana kita di sini akan menggunakan ThinkSpeak, lalu ada platform Zero Zero Hotspot Web, Hotweb itu buat apa sih, kayak ngikutin datanya biar bisa ditampilin di web, hostingan web. Lalu selanjutnya menggunakan software Arduino itu sendiri. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang kelompok kami gunakan di sini. Untuk codingan pertama yaitu memasukkan library ThinkSpeak dan ESP8266 yang sudah diinputkan modul Wi-Fi-nya. Lalu di sini ada const star, yang artinya const ini itu digunakan untuk memberikan variabel dengan char karakter. Ini variabelnya yang dimaksud yaitu SSID. SSID-nya di sini itu Realme 5 Pro. Lalu selanjutnya sama costar variabel karakter dengan nama password. Lalu ada simulacrum matematika. Nah, di sini tuh digunakan untuk memberikan eh, pas WiFi, SSID WiFi dan password agar dapat agar ISP866 itu terhubung dengan WiFi. Lalu selanjutnya ada variabel menggunakan API lah, API di sini yaitu API yang ada pada ThinkSpeak. Lalu ada unsigned itu unsigned long channel. Nah, ini tuh ID channel pada ThinkSpeak. Nah, untuk unsigned sendiri itu digunakan pada variabel yang dimulai dari angka 0. Sedangkan jika eh, tidak menggunakan unsigned itu dapat dimulai dengan nilai negatif. Lalu ada long. Long ini tuh seperti integer atau float. Nah, untuk long sendiri itu tuh digunakan jika nilai variabelnya, nilai angka variabelnya itu panjang, eh, lebih dari 32 bit. Untuk integer itu tuh 32 bit. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan variabel LED 1, 2, 3, dan 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4 sendiri, yang digunakan agar dapat dibaca oleh ThinkSpeak dan website postingan tersebut sesuai dengan file 1, file 2, file 3, dan file 4. Lalu di sini menambahkan WiFi client. Nah, selanjutnya untuk file setup sendiri digunakan agar uh, file setup itu berfungsi untuk memanggil memanggil codingan perintah yang ada di dalam file setup itu pada awal, yang digunakan untuk awalan. Nah, di sini ada pin mode. Pin mode digunakan untuk mendefinisikan pin yang digunakan. Di sini sesuai dengan inisialisasinya. Nah, sesuai dengan inisialisasi dari ISP866. Nah, yang digunakan pada LED itu tuh dari D5, D6, D7, dan D8. Nah, sedangkan di sini itu dapat diganti menjadi port 14, 12, 13, dan 15 sesuai urutan tadi. Nah, untuk pin mode sendiri, karena kita menggunakan LED, jadi yang dihasilkan yaitu lampu yang berbijar, sehingga yang dimaksud itu output. Kita tidak mengambilkan input, karena LED tadi mengeluarkan cahaya. Nah, seperti itu. Nah, di sini terdapat digital word. Digital word digunakan untuk mengeluarkan eh untuk nggak membaca apa sih, memberikan nilai pada LED-nya tersebut. Berbeda dengan serial itu digunakan pada Arduino sendiri. Kalau digital itu digunakan untuk
itunya perangkat di luarnya. Nah, untuk nol ini sendiri itu berfungsi untuk memberikan nilai awal yaitu mati karena nol. Nah, pada digital world ini hanya terdapat low dan high. Low itu terdapat nilai nol dan high itu satu. Sehingga jika low dan high itu antara menyala dan mati saja seperti itu. Nah, di sini terdapat perintah serial pin digunakan untuk mengkonekkan SSID, mengkonekkan Wi-Fi-nya. Nah, seperti berikut. Nah, Wi-Fi bagian memasukkan SSID dan password, lalu jika sudah terhubung, lalu akan memberikan perintah ini. Nah, nanti pada serial port akan menghasilkan tulisan Wi-Fi connected, lalu ada terus mengeluarkan IP address dari Wi-Fi tersebut, lalu ada summon mask-nya, terus dilanjut dengan gateway-nya. Nah, di sini juga setelah terhubung dengan Wi-Fi, lalu secara otomatis karena sudah menginputkan IPA-nya tadi, lalu akan terhubung dengan TeamSpeak-nya sendiri. Lalu untuk void loop sendiri, void loop itu digunakan untuk perulangan pada codingan. Nah, karena void setup sudah dibaca sekali, lalu untuk mengulangnya itu menggunakan void loop ini. Nah, kita di sini mendefinisikan LD1 agar dapat dibaca oleh TeamSpeak. Seperti dilihat, di sini terdapat tulisan read itu untuk membaca, yaitu dari channel LD1 dan IPA tadi. LD1 itu digunakan untuk field 1 tadi sesuai dengan LD-nya. Kalau integer itu berarti nilainya angka 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 yang dapat dimulai dari negatif itu bilangan bulat. Terus di sini terdapat ada kondisi keadaan jika satu itu menyala lalu nol itu mati. Nah, di sini kita hanya mengcopy pada keadaan tersebut. Terus jika LED sama dengan satu, maka akan menampilkan digital word-nya agar disampaikan ke LED-nya sehingga LED-nya dapat menyala. Lalu pada serial print-nya akan menghasilkan perintah akan menghasilkan output tempat is on seperti itu. Nah, sebenarnya pada ini pin mode-nya itu dapat diganti dengan perintah dengan port sesuai portnya D5, D6, D7, D8. Nah, karena kita menggunakan ini sehingga menggunakan inisialisasi sehingga kita dapat menggantinya dengan angka itu sesuai portnya seperti itu. Nah, untuk keadaannya sendiri kita balik keadaan. Untuk keadaannya sendiri jika mati sebenarnya 1, 0 sama dengan hidup. Nah, di sini tidak terdapat sesuatu yang spesial ya, karena jika keadaan itu cuma ditulis if, tidak ada else-nya, dan sehingga untuk memberikan nilai keadaan pada LED-nya itu hanya memberikan perintah if seperti itu. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat seperti ini. Nah, berikut merupakan hasil dari ThinkSpeak LED saya yang ada pada websitenya itu tadi, yaitu ada LED1, LED2, LED3, LED4. Nah, seperti ini untuk kondisinya. Jika satu itu hidup, nol mati. Nah, ini saya sudah mencoba sudah melakukan berbagai percobaan sehingga menghasilkan chart seperti ini. Nah, lalu ini untuk LED-nya, untuk jika LED-nya mati, maka tidak akan menampilkan warna. Jika LED-nya hidup akan menampilkan warna. Di sini saya melakukan percobaan pada LED satu itu saya matikan, lalu ketika LED lainnya saya hidupkan. Nah, ini digunakan pada zero web-nya ya, untuk melakukan perintah on off pada setiap LED yang digunakan. Nah, untuk pada indeks PSP-nya sini ya seperti ini, kita mengikuti seperti modul saja, hanya kita menggantinya pada API yang sesuai dengan ThinkSpeak-nya, lalu file-nya sesuai dengan LED yang diberikan, seperti itu, agar dapat ditampilkan pada web LED. Nah, sesuai file-nya masing-masing. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk dokumentasinya dapat dilihat di sini. Oke, kondisi awal ada dua LED yang hidup, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 mati. Nah, kita coba hidupkan LED 3 ya.
Nah, ini dapat juga. Oke, direfresh dulu. Oke, nah dapat dilihat LED 3 udah nyala. Terus kita coba ganti pada LED 1 dimatiin. Oke, ini masih 0, jadi nunggu harus ada angkanya dulu ya, baru bisa dimatiin. Nah, kalau udah ada angkanya kayak gini, ini, nah udah mati. Oke, timingnya pas banget. Oke, nah sip. Untuk LED 4 kita coba. Nah, oke, LED 4 udah nyala. Oke, bentar. Oke, terus kita dapat melihat ini di ThinkSpeak-nya ya, di public view atau di private view sama aja. Kalau di public view itu harus diubah sharingnya dulu. Nah ini kita udah mencoba banyak tadi di LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. Nah untuk indikatornya dapat dilihat. Nah ada 3 LED yang hidup, dari LED 2, 3, 4 sesuai ini LED satunya mati, LED 2, 3, 4 nya hidup sesuai di ThinkSpeak-nya gitu. Nah, oke, untuk dokumentasinya cukup segini. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.